الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tafsir surah Ad-Duha. Di pertemuan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak-anak yatim maka janganlah engkau memaksanya. Ya, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Kata beliau, hadza fi muqabilah alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat yang ke-9 ini itu dalam rangka atau ayat yang ke-9 ini sesuai dengan ayat sebelumnya. Allah ingatkan Nabi SAW bahwa dahulu engkau dalam kondisi yatim. Kemudian Allah memeliharamu, Allah yang membesarkan engkau. Maka fa'ammal yatima fala taqhar. Karena dahulu engkau seperti itu, maka janganlah engkau wahai Muhammad kepada anak yatim engkau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, engkau menzaliminya, engkau memaksanya dan seterusnya. Fa idza kana Allahu awaka fi yatmika fala taqhar al-yatim. Apabila dahulu Allah telah memeliharamu, membesarkanmu, menjagamu ketika engkau yatim, maka jangan engkau memaksa anak yatim atau mendoliminya. Bal akrimil yatim, justru engkau harus memuliakan anak yatim. Wal ihsan ilal yatama wa ikramihim min awamir syariah wa min hasanati syariah. Yang dituntut adalah engkau berbuat baik kepada anak yatim, memuliakan mereka. Karena memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka itu termasuk di antara perintah syariat. Li'anna al-yatima alladhi mata abuhu qabla an yablugh munkasirul khatir yahtaj ila jabr, yahtaj ila man yaslihi wa ila man yudkhilu alaihi surur, la siyama idza kana qad balagha sinnan ya'rifu bihi al-umura kas-sabi'ati wal 'ashirati wa ma ashbaha dhalik. Karena kata beliau, anak yatim ya disebut yatim karena meninggal ayahnya ketika dia masih belum baligh. Kalau meninggal ibunya tidak disebut yatim. Ketika ayahnya meninggal, maka dia itu sedang mengalami patah hati, sedang mengalami kesedihan. Butuh orang-orang yang menghibur, butuh orang-orang yang bisa menambal luka hatinya itu. Ya, butuh orang-orang yang bisa memasukkan rasa bahagia ke dalam dadanya. Terlebih ketika anak kecil itu berada di usia yang memang dia sudah bisa mengenal, bisa diajak bicara, usia yang
istilahnya usia tamyiz, belum balik. Kata beliau seperti usia 7 sampai 10 tahun. Ya, ini usia-usia di mana anak itu sudah bisa mulai berpikir, sudah bisa mulai mengenal. Ya, maka tapi tetap dia masih disebut yatim karena belum balik. Tapi ini yang berkaitan dengan ayat yang ke-9. Kemudian ayat berikutnya, wa ammas sa'il fala tanhar. Dan adapun kepada terhadap orang-orang yang bertanya atau orang-orang yang meminta, maka jangan engkau menegurnya, jangan engkau mencelanya. Fahadha fi muqabil wa wajadaka dhalan fahada. Ini sebagaimana firman Allah sebelumnya, wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu dhalan. Apa kemarin dhalan? Sesat. Apa? Naam, ghairu alim. Ya, tidak mengetahui. Dan ini anak baru sadar betapa beradabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Nabi SAW. Ketika beliau menafsirkan wa wajadaka dhallan, beliau tafsirkan ghairu alim. Ghairu alim artinya tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu. Padahal ada kata dalam bahasa Arab yang sesuai dengan itu. Apa bahasa Arabnya? Lawan katanya alim, jahil. Ya. Ghairu alim itu maknanya adalah jahil. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa dhalan artinya jahil, ta'adduban, sebagai bentuk adab kepada Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan ghairu alim, tidak memiliki ilmu. Ini memang hakikatnya demikian sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Kata Allah, wa wajadaka dhalan fahada, karena Allah mendapatimu tidak memiliki ilmu, fahada, kemudian Allah berikan ilmu kepadamu, Allah ajarkan kepadamu, Allah tunjukkan kepadamu, maka wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang bertanya ilmu kepadamu, maka jangan ditegur, jangan dicela. Kata beliau, awwalu ma yadkhulu fis sa'il as-sa'il 'anil syari'ah 'anil ilmi la tanharhu. Yang dimaksud dengan orang yang paling utama untuk kita tidak mencelanya, tidak menegurnya adalah orang yang bertanya tentang syariat. Orang yang bertanya tentang ilmu agama. Li'annahu idza sa'alaka yuridu an tubayyina lahu syari'ah, wajaba 'alaika an tubayyinaha lahu. Karena orang yang bertanya tentang syariat, orang yang bertanya tentang agama, dia itu menginginkan supaya engkau menjelaskan syariat Allah ini, menjelaskan agama Allah ini, karena dia nggak tahu tentang hukumnya. Maka orang yang ditanya juga tahu kapasitas dirinya, ya. Jangan terus kemudian dia mengamalkan ayat ini akhirnya berlagak jadi mufti, berfatwa tanpa ilmu. Tidak. Kalau memang dia tahu ilmunya, ditanya sama seseorang, maka jawab sesuai dengan kapasitas ilmunya. Tapi kalau dia nggak tahu tentang ilmunya, dia ditanya, maka jangan nekat menjawab hanya dalam rangka untuk menjalankan ayat ini. Kan katanya wa ammas sa'il fala tanhar. Terus gimana? Ya sudah, jawab seadanya. Tidak. Ya kan, tetapi katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Maka kalau engkau tahu dia bertanya kepadamu tentang permasalahan agama, maka wajib atasmu untuk menjelaskan agama tersebut. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Apa perjanjiannya? Latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah, yaitu kau harus menjelaskan agama ini kepada manusia, wa la taktumunah, dan jangan kau sembunyikan agama ini. Nah, kalau ahlul kitab Allah sebutkan sudah mengambil perjanjian ini, maka berarti umat Nabi Muhammad SAW lebih utama untuk menyampaikan agama ini.
Ya, tapi sekali lagi sesuai dengan kapasitasnya. La tanharhu in nahartahu nafartahu. Jangan engkau menegurnya, jangan engkau mencelanya. Apabila kau menegurnya, maka itu menyebabkan dia akan lari dari agama ini. Thumma innaka idza nahartahu wa huwa ya'taqidu annaka fawqahu. Kemudian juga ingatlah, ketika seorang bertanya kepadamu, maka dia itu meyakini bahwasanya engkau ini di atasnya secara keilmuan. Nah, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, berarti dia ini meyakini bahwa kita ini di atasnya dalam masalah keilmuan. Li'annahu lam ya'ti yas'al illa annahu ya'taqid annaka fawqahu. Karena tidaklah orang itu bertanya kepada dirimu kecuali pasti dia menganggap bahwa kau lebih tahu, ya, kau lebih berilmu daripada dia. Idza nahartahu wa huwa yash'ur annaka fawqahu asabahu ar-ru'b wa ikhtalafat hawasuhu. Kata beliau, kalau engkau menegurnya, kalau engkau menegur orang yang bertanya ini, maka pasti akan ada rasa takut. Ya, pasti dia kaget. Ya, pasti dia terkejut, kecewa. Seorang yang diharapkan bisa menjelaskan agama ini karena dia meyakini kau di atasnya, namun ternyata kau tegur, mosok ngono tok karo. Ini kan pelajaran SD. Emang kemana saja kau ini selama ini pengajian ini? Nah, kau pengajian tidur tok itu apa? Gitu, dengan kalimat-kalimat demikian. Ya, maka pasti akan melukai hatinya, membuatnya kecewa. Waqis nafsaka anta law kallamta rajulan akbaru minka manzilatan thumma naharaka dha'at hawasuka. Coba kiaskan dengan dirimu. Dirimu sendiri ketika bertanya kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih tahu, kemudian sama orang ini engkau ditegur, engkau dicela gara-gara pertanyaanmu itu, pasti sama kau juga mengalami kekecewaan. Walam tastati antarattaba fikraka wa aqlaka. Dan kau ketika itu sudah bingung, kau tidak akan bisa lagi menyusun kalimatmu, tidak akan bisa lagi berpikir karena kaget, terkejut. Kau harapkan jawaban atasnya, namun ternyata dia menegur engkau. Wa rubbama yadkhulu fi dzalika aidan sa'ilul mal. Ayat ini bisa dua maknanya. As-sa'il wa amma as-sa'il. As-sa'il itu juga berarti orang yang bertanya. Ya, as-sa'il juga artinya adalah orang yang bertanya. As-sa'il juga berarti orang yang meminta. Minta harta, maksudnya minta uang. Ya, dalam bahasa Arab as-sa'il bisa bermakna dua ini. Karena sa'il artinya orang yang meminta, bisa meminta jawaban, yaitu orang yang bertanya kan. Bisa juga meminta fulus, harta. Yakni idza ja'aka sa'il yas'aluka malan fala tanharhu. Kalau ada orang yang meminta kepadamu, meminta harta, maka jangan engkau mencelanya, jangan engkau menegurnya. Lakin hadzal umum yadkhuluhu takhsis. Tapi ayat ini ayat umum sebenarnya, berlaku bagi semuanya. Namun ada pengkhususan di dalamnya. Ini ayat umum, namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana ayat ini boleh tidak antum praktekkan. Justru antum jalankan sebaliknya dari ayat ini. Yaitu ketika ada orang yang bertanya, maka tegur dia secara khusus. Dan ketika ada orang yang meminta harta, tegur dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau secara umum, orang yang bertanya jangan ditegur, orang yang meminta harta juga jangan dicela atau ditegur. Ini secara umum. Maksudnya, kata beliau, idza arafta anna sa'ila fil ilmi innama yuridu ta'annut wa akhadha ra'yaka wa akhadha ra'ya fulanin wa fulan hatta yatriba ara'al ulama ba'daha bi ba'din. Fa idza alimta dzalik fahuna lakal haq an tanharahu. Kalau kau tahu ini orang yang bertanya ini tujuannya hanya untuk membingungkan orang-orang.
Ya, hanya untuk membuat bingung. Berarti bisa loh ngasih syubhat lewat pertanyaan itu. Jadi ada orang yang memang bertanya kepada ustadz, tujuannya adalah supaya bikin bingung, ya bikin bingung jamaahnya. Maka kalau kau tahu bahwa orang ini memang bertanya hanya untuk membuat jamaah bingung, boleh engkau menegurnya. Boleh engkau tidak menjawab pertanyaannya, bahkan kau cela dia. Ya, dicela maksudnya bukan di caci maki habis-habisan gitu, tidak. Tapi artinya ditegur, diperingatkan. Seperti imam siapa? Imam Malik, naam. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Ketika itu Imam Malik menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang yang bertanya. Orang ini bertanya tapi tujuannya, wallahu a'lam, Imam Malik melihat tujuannya orang ini adalah untuk membuat kerancuan. Imam Malik bertanya, orang ini bertanya kepada Imam Malik, kaifastawa? Wahai Imam Malik, bagaimana Allah istiwa? Allah berada di atas arsy-Nya itu bagaimana? Maka Imam Malik tertunduk, memerah wajahnya. Kemudian Imam Malik menjelaskan, al-istiwa ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Sesungguhnya istiwa itu sudah diketahui maknanya. Ya, istiwa artinya ala wartafa, Allah itu berada tinggi di atas. Allah menetap di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Itu makna istiwa. Tapi bagaimananya Allah istiwa, detailnya bagaimana, itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istiwa dengan makna yang tadi, hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal itu adalah kebid'ahan. Karena para sahabat nggak pernah nanya secara detail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya sifat Allah Azza wa Jalla. Sahabat nggak pernah bertanya tentang hal tersebut. Maka berarti itu pertanyaan yang baru ada. Berarti sesuatu yang baru, bid'ah di dalam agama. Ya, para sahabat mengimani Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Para sahabat mengimani. Tapi para sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya Allah kok bisa mendengar semua ucapan hamba-hambanya? Pakai alat apa Allah itu? Nggak ada yang bertanya aneh-aneh kayak gitu. Allah kok bisa melihat semua makhluk-makhluknya? Bagaimana caranya? Ada caranya, ada kaifiyahnya ya. Ahlussunnah menetapkan kaifiyah. Awas, kita mengatakan wal kaifu majhul bukan berarti kita menolak kaifiyahnya. Ada kaifiyahnya, ada caranya, bagaimananya itu ada. Cuman masalahnya tidak dijelaskan oleh Allah, tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita dilarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Diancam oleh Allah untuk tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka karena Allah nggak menjelaskan, maka kita tidak mengetahuinya. Taib, apa kemudian yang dilakukan Imam Malik kepada orang yang bertanya tadi? Diusir. Ya, diusir. Diusir orang tadi karena memang tujuannya adalah untuk membuat keraguan-raguan. Ya, dan itu sering dialami oleh sebagian ustadz ketika menjelaskan tentang sesuatu, kemudian ada yang bertanya. Ya, dari pertanyaannya itu sudah kelihatan bahwasanya dia itu ingin untuk membuat kerancuan-rancuan, membuat syubhat. Misalnya ini, saya menjelaskan kepada Anda tentang sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Saya jelaskan berdasarkan ucapan para ulama. Dengan dalil-dalilnya saya jelaskan. Kemudian saya tekankan, cukup imani saja tanpa dipertanyakan bagaimananya Allah turun. Ya, tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk. Sudah. Kemudian ketika sesi tanya jawab, ada yang bertanya, Ustadz, bumi ini kan bulat. Ya. Di setiap waktu pasti ada yang mengalami sepertiga malam terakhir. Kalau Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir,
sedangkan bumi ini pasti ada yang mengalami sepertiga malam terakhir, maka kapan Allah naik ke atas lagi kalau kayak gitu caranya? Nah, jamaah yang dengar pertanyaan itu melok kepikiran pisan. Sakjane mau gak kepikiran ngono arep wong-wong iki. Orang-orang tadi nggak ada kepikiran kayak gitu. Mereka hanya mengimani Allah turun tanpa ditanyakan bagaimana, tanpa diserupakan. Sudah, wis anteng jamaah itu. Gara-gara fulan tanya kayak gitu, malah kepikiran bisa jamaahnya. Iya ya. Ya apa ya? Akhirnya ngenteni Ustaz, ayo isok jawab gak iki? Jawabannya gimana jamaah? Nah, sama seperti tadi. Kita katakan bahwa itu kau sudah masuk ranah kaifiyah, bagaimananya Allah turun. Sedangkan saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan tentang hal itu karena saya nggak dapat wahyu dari Allah. Kalau saya dapat wahyu dari Allah, Allah menerangkan bagaimana turunnya, tak kasih tahu inti. Tapi berhubung Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak menjelaskan bagaimana turunnya Allah, maka ya tidak boleh dikiaskan dengan turunnya makhluk. Nah itu tadi kau bilang keliling itu makhluk yang kau jadikan patokan. Iya, yang keliling itu siapa? Makhluk yang keliling ke sini untuk mendapatkan sepertiga malam terakhir di bagian bumi yang ini. Itu makhluk yang keliling kayak gitu. Kau mengkiaskan Allah dengan makhluk, sedangkan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Cuman nggak tega juga sampai diusir kayak gitu. Ya takutnya viral nanti, heboh, bahaya nanti, atau dituntut lagi. Dan maka kembali ke sini, kata beliau, kalau ada orang yang bertanya tentang sesuatu, tujuannya memang untuk membingungkan. Di antaranya adalah dia mengambil pendapatmu, kemudian sebelumnya dia juga mengambil pendapat ustadz lain. Ya, kemudian bertanya kepada engkau dengan membenturkan antara pendapatmu dengan pendapat ustadz lain tadi. Ya, dia mengatakan, Ustadz, tapi kemarin saya dengar pengajian nggak kayak gitu. Ya, nggak seperti yang antum jelaskan tadi. Kemarin Ustadz Fulan bilang seperti ini dan ini. Ya, ini memang tujuannya adalah untuk membenturkan. Fa idza alimta dzalik fahuna lakal haq an tanharahu. Tapi kalau kau tahu bahwa orang ini memang seperti itu kelakuannya, kebiasaannya memang demikian, maka engkau berhak untuk menegurnya. Kau berhak untuk menolak pertanyaannya. Wa antaqul, dan kau juga boleh mengatakan, ya fulan ittaqillah. Alam tas'al fulanan kaifa tas'alani ba'da ma sa'altahu. Wahai fulan, kau tadi katanya sudah tanya sama Ustadz fulan. Terus kenapa kau bertanya lagi kepadaku? Kemudian engkau bentur-benturkan antara apa yang diucapkan oleh Ustadz fulan ini dengan apa yang saya katakan sekarang ini. Atal abidinilah, apakah kau ingin bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Aturidu in aftakan nas bima tuhibbu sakat wa in aftauka bima la tuhib dhahabta tas'al. Apakah engkau menginginkan kalau orang-orang ini mengucapkan sesuai dengan apa yang kau inginkan, kau diam? Jadi kalau orang-orang ini berpendapat sesuai dengan apa yang kau inginkan, maka kau diam, wis. Tapi kalau orang-orang ini berpendapat dengan pendapat yang tidak kau inginkan, baru kemudian kau bertanya, hadzal ba's. Maka kata beliau, kalau model orang seperti ini tidak masalah engkau menegurnya. Lianna hadzal nahr ta'dibun lahu. Karena teguran kepadanya itu adalah bentuk pendidikan untuk mengajarkan kepadanya. Wa kadzalika sa'ilul mal. Idza alimta anna alladhi sa'alakal mala ghaniyun falakal haqqu an tanharahu walakal haqqu aidan an tuwabbikhahu ala su'alihi wa huwa ghaniyun. Demikian juga kalau ada orang yang meminta-minta harta kepadamu dan kau tahu dia ini orang yang berkecukupan tapi minta-minta kepadamu, maka engkau berhak untuk menegurnya, engkau berhak untuk mencelanya. Ya. Kau kan tidak butuh-butuh amat. Ya, kenapa kau ngutang-ngutang? Kenapa kau minta-minta?
Apalagi ketika dia kondisinya masih sehat, ya tidak ada keterbatasan. Kenapa kau meminta-minta harta? Kenapa kau tidak memilih untuk bekerja, untuk menjaga izzah? Ya, izzah seorang muslim adalah dengan dia bekerja. Ya, betapapun yang dia hasilkan, dia lebih berwibawa tatkala dia bekerja daripada dia mengandalkan ya uluran tangan dari orang lain. Ya, meminta atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Ini menjatuhkan wibawa seorang muslim. Dan itu hak. Ya, kita lebih melihat orang-orang yang ya sebenarnya dia ini sudah nggak kuat untuk bekerja, sudah renta, sudah tua, tapi dia tetap rela untuk bekerja tadi demi untuk menjaga izzahnya, demi menjaga wibawanya, daripada dia harus menghinakan diri, meminta-minta. Karena dia tahu bahwa Allah hanyalah Allah yang dia minta-mintai. Adapun manusia nggak pantas aku meminta-minta kepada mereka. Ini kalau orang sudah mengakar tauhid di dalam dirinya, nggak sudi dia meminta kepada manusia, tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali kalau memang kondisinya dia cacat atau dia sakit atau dia memang orang yang sudah lemah, dhaif dan yang lainnya, maka karena kondisi seperti itu baru diperbolehkan. Tapi kalau masih kuat, masih muda, masih bisa bekerja, ya maka engkau tegur dia. Ya, kerja, jangan meminta-minta. Idzan hadzal umum as-sa'il fala tanhar makhsusun fima idza tadatil maslahatu an yanhar fala bas. Dan kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka hadits, ucapkan, ceritakan. Ni'matullahi ta'ala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam allati dzukirat fi hadhihi al-ayah thalath. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat ini ada 3 yang disebutkan. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah mendapatimu yatim kemudian Allah memeliharamu? Nikmat yang pertama. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada. Ya, tidakkah Allah mendapatimu ghairu alim, tidak memiliki ilmu, kemudian Allah berikan ilmu, Allah berikan petunjuk kepadamu? Ini nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah mendapati engkau ail, yaitu miskin, fakir, tidak memiliki harta, maka Allah beri kecukupan kepadamu. Ini 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW di ayat ini. Wa bihadhihi tsalath tatimmun ni'am. Dengan 3 nikmat inilah maka sempurna kenikmatan-kenikmatan yang ada pada seseorang. Hadits bi ni'matillah, maka ceritakan nikmat Allah tersebut. Qul kuntu yatiman fa'awanillah, yaitu engkau mengatakan dulu saya yatim, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharaku. Ya, Allah menjagaku, mencukupi aku ketika aku yatim. Diceritakan. Kuntu dhalan fahadanillah, dahulu aku tidak memiliki ilmu, kemudian Allah berikan ilmu, Allah berikan petunjuk kepadaku. Kuntu ailan fa'aghnanillahu, dahulu aku dalam kondisi yang miskin, enggak punya harta, maka Allah berikan kecukupan kepadaku. Ya, maka sebut nikmat-nikmat Allah ini. Lakin tuhaddits biha idharan lin ni'mah wa syukran lil mun'im. Tapi ingat di sini, menceritakan nikmat itu dalam rangka untuk menampakkan nikmat dari Allah dan untuk dalam rangka bersyukur atas yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La iftikharan biha 'alal khalq, bukan dalam rangka membanggakan itu di hadapan manusia, menyombongkan itu di hadapan manusia. Beda loh antara kita menceritakan nikmat Allah dengan kita menyombongkan diri dengan nikmat-nikmat tersebut. Itu beda. Ketika Anda menceritakan nikmat, maka yang Anda tonjolkan ini siapanya? Allah sang pemberi nikmat. Adapun kalau Anda menonjolkan
atau kesombongan, maka yang Anda tonjolkan adalah diri Anda. Itu perbedaannya. Maka boleh menceritakan nikmat, tapi tadi yang ditonjolkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri sendiri. Ya, antum bisa noto dewe lah, menata sendiri kalimatnya bagaimana. Mana yang menonjolkan diri sendiri, mana yang menonjolkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu sudah ini ya, motivasinya itu sudah tahu dia, tahu sendiri dia. Saya ketika menceritakan nikmat ini, apakah dalam rangka untuk supaya menampakkan, menonjolkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada saya, sehingga saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini? Atau ketika dia mengucapkan nikmat itu, dia berharap supaya orang yang mendengarkan ini bangga sama dia, memuji dia, bukan memuji Allah tapi memuji dia. Itu kita bisa tahu sendiri dari kalimat yang kita ucapkan mana antara dua hal ini. Li'annaka idza fa'alta dzalik iftikharan 'alal khalq kana hadza madhmuman. Karena kalau Anda menceritakan nikmat dalam rangka untuk menyombongkan diri Anda, maka itu termasuk perbuatan yang tercela, madhmum. Amma idza qulta au idza dzakarta ni'matallahi 'alaika tahaddutsan bin ni'am wa syukran lil mun'im fa hadza mimma amarallahu bih. Tapi apabila engkau menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu hanya untuk bersyukur kepada sang pemberi nikmat, maka itu yang dituntut di dalam syariat, itu yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian jamaah juga perlu diingat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada yang memang secara asal kita ceritakan itu hukumnya mubah, boleh. Ya, supaya orang yang mendengarkan cerita kita ini dia juga ikut bersyukur kepada Allah. Dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dia nanti termotivasi dengan cerita Anda supaya dia juga bisa menggapai meminta kepada Allah nikmat yang serupa dengan kita. Tapi kalau ternyata nikmat tersebut adalah nikmat yang memang nggak boleh diceritakan, maka jangan diceritakan. Seperti apa misalnya? Nggak boleh diceritakan nikmat suami istri, jamaah. Susah ya? Nikmat suami istri haram untuk diceritakan kepada orang lain. Tapi sebagian manusia bermudah-mudahan, ana mampu tak walik gini, tak walik kuno. Loh ini kan Ustaz, wa amma bi ni'mati rabbika fadithu ka oleh. Itu adalah nikmat yang nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Kemudian juga lihat-lihat dulu yang Anda ceritakan nikmat Anda ini siapa. Benar, Anda wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Namun Anda lihat kalau orangnya ini adalah orang yang hasad, memang Anda tahu dia ini punya perangai hasad, jadi diceritani nikmat Anda. Jangan diceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, karena tidaklah menambah syukur kepada Allah. Tidaklah menjadikan orang yang Anda ceritakan ini bersyukur kepada Allah. Justru menjadikan orang yang Anda ceritani ini apa? Hasad kepada nikmat Anda. Berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada Anda. Ya. Ana alhamdulillah bulan ini pendapatan Ana semakin naik. Misalnya saya diberi insentif sama bos lumayan banyak bulan ini misalnya. Anda tahu yang diceritani ini tukang ngutang. Tukang ngutang tidak bayar. Ketika Anda ceritakan seperti itu dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Anda dapatkan dari Allah, maka apa yang akan dilakukan sama fulan ini? Ngutang. Ya. Akeh duit. Baik, maka sekali lagi lihat-lihat dulu siapa yang Anda ceritakan nikmat tersebut. Baik, ini tafsir surat Ad-Duha sudah selesai. Baik, kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surah Asy-Syarh. Qala Allah Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim, taqaddamal kalam 'alaiha. Sudah berlalu penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Subhanahu wa taala mubayyinan ni'matahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam rangka untuk menjelaskan nikmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadraka." Bukankah kami sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya, bukankah kami sudah melapangkan dadamu untukmu wahai Muhammad? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kami. Pernah kita bahas kenapa Allah menggunakan kami? Nahnu. Padahal Allah berapa? Satu. Sedangkan kami biasanya untuk lebih dari satu, jamak. Tapi kenapa Allah menggunakan kami? Yang pertama tujuannya adalah untuk at-ta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Kemudian yang kedua, yaitu kalau itu adalah hal-hal yang Allah Azza wa Jalla mengikut sertakan sebagian makhluknya, maka Allah menggunakan kata-kata kami dalam pekerjaan itu. Padahal yang melakukan Allah, tapi pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya Allah libatkan sebagian makhluknya, maka di situ Allah baru menggunakan kata kami. Seperti di sini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nanti akan dijelaskan di antara yang melapangkan dada Nabi SAW adalah apa-apa yang menggembirakan Nabi. Ya, mungkin Nabi melihat para sahabat-sahabatnya atau orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, atau banyak di antara para sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi SAW, atau Nabi mendapati istrinya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Nabi SAW, maka Nabi lapang dadanya, senang dadanya. Padahal yang memberikan kesenangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi perealisasiannya ternyata ada makhluk-makhluk lain yang Allah libatkan di situ. Demikian juga Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran tersebut. Yang menurunkan Quran hanya siapa mestinya? Allah. Tapi ketika proses penurunannya ada makhluk lain yang Allah libatkan di situ. Siapa? Jibril alaihi salam. Demikian juga yang menjaga Al-Quran, Allah sendiri yang menjaga. Tapi dalam rangka merealisasikan penjagaan Al-Quran itu, Allah libatkan makhluk-makhluknya. Yaitu dengan Allah jadikan para qurra, para huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran, mereka ini yang menjaga Al-Quran. Ya, mereka inilah yang Allah jadikan penjaga Al-Quran. Tapi kalau berkaitan dengan urusan tauhid, ya, berkaitan dengan tauhid, maka pasti Allah menggunakan ana. Allah pasti menggunakan kata ganti tunggal. Ya, ana. Nggak mungkin Allah menggunakan nahnu kalau dalam rangka, kalau berbicara tentang at-tauhid. Seperti dalam surah Thaha atau dalam surah Adz-Dzariyat, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Allah nggak menggunakan kami, tapi aku, karena ini masalahnya adalah masalah tauhid, sembah menyembah. Allah mengatakan dalam surah Thaha kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, aku, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, Allah tidak pakai kata-kata kami karena ini urusannya tauhid, dan tauhid adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alam nashrah laka sadrak, tanda tanya. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Tanda tanya. Hadzal istifham yaqulul ulama innahu istifhamun takrirun. Kalimat tanya di sini, kata para ulama, adalah kalimat tanya tapi bukan dalam rangka nggak tahu. Kalimat tanya hanya untuk menetapkan sesuatu. Ya, nembak istilahnya. Contoh, antum sudah menasehati anak,
Jangan main api ya, jangan main yang bahaya-bahaya. Nanti kau begini. Kemudian ternyata anaknya ini main api sehingga kena luka bakar dia. Maka antum sebagai orang tua mengatakan, bukankah sudah aku peringatkan kepadamu? Tanda tanya kan? Bukan dalam rangka nggak tahu. Anda mengatakan seperti itu untuk menegaskan, Abah sudah mengatakan kepadamu. Ya, ayah sudah mengatakan kepadamu sebelumnya. Itu menegaskan. Paham nggak maksudnya jemaah? Nah, bahasa Surabaya nggak panjang-panjang. Ngono tok. Kan? Situ tok. Kan? Maksudnya kan wis tak kandhani mau. Tapi kalau kita cuman kan? Wastifhamut takrir yaridu fil Qur'ani katsiran, dan pertanyaan seperti ini itu banyak di dalam Al-Qur'an. Karena memang Allah ketika bertanya itu jangan diyakini Allah itu butuh jawaban, enggak. Nah, Allah Maha tahu. Allah itu alim. Sehingga nggak perlu Allah bertanya dalam rangka Allah tidak tahu. Itu tidak ada ceritanya kayak gitu. Kita bertanya dalam rangka nggak tahu. Tapi ini beliau menjelaskan dari segi bahasa, kita lewati. Sama seperti yang tadi kita sebutkan ya, tentang pertanyaan tapi untuk penegasan. Alam nashrah laka sadrak ai nuwassi'uhu, bukankah telah kami wasi' yaitu kami lapangkan, kami luaskan. Wa hadha syarhun ma'nawiyun laisa syarhan hissiyan. Perluasan di sini itu adalah perluasan secara maknawi, bukan secara hakiki. Jadi bukankah kami telah luaskan dadamu wahai Muhammad? Ya bukan berarti kemudian secara hakiki dadanya diluaskan gitu, tidak. Tapi ini secara maknawi. Wa syarhus sadri an yakuna muttasi'an li hukmillahi azza wa jalla bi naw'ihi. Hukmillahi syar'i wa huwa din wa hukmillahi al-qadari wa huwa al-masaib allati tahdutsu 'alal insan. Kata beliau, Allah lapangkan dadanya, yaitu Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu terbagi menjadi dua, syar'i dan qadari, kauni. Kalau syar'i artinya ketetapan-ketetapan hukum Allah yang berkaitan dengan syariat-syariatnya, berkaitan dengan hukum-hukum syar'inya, halal haram, ya kemudian tentang ya sholat atau tentang ya hukum-hukum ini, hukum-hukum syariat, ya puasa, ya hukum pernikahan, hukum waris. Maka harus lapang menerima semua hukum tersebut. Nggak boleh menerima hukum Allah dengan dada yang sempit, dada yang sesak. Artinya berat hati menerimanya itu nggak boleh. Harus dengan lapang menerimanya, sebagaimana Nabi dilapangkan oleh Allah menerima syariat-syariat tersebut. Kemudian yang kedua adalah hukum Allah yang kauni atau qadari, yaitu ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya musibah-musibah yang menimpa manusia. Maka ketika Allah tetapkan kepada seseorang dia tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, maka berarti dia harus meyakini itu datang dari siapa? Hukum dari siapa? Allah. Maka kewajibannya adalah lapang menerima hal tersebut. Meskipun tidak mengenakkan, tapi dia lapang menerimanya karena dia tahu apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dari hukumnya itu pasti baik. Ya, itu pasti baik. Entah dia ketahui kebaikannya atau tidak dia ketahui kebaikannya, tapi dia yakin. Ya, musibah yang dialami dari sakit, ya hartanya, rizkinya dikurangkan, rizkinya kurang, atau mungkin tertimpa musibah tsunami, gempa dan yang lainnya. Memang secara zatnya nggak mengenakkan, tapi dia lapang menerima itu karena dia tahu ada kebaikan di balik tersebut.
Ya, maka semua takdir Allah itu pasti baik. Tidak ada takdir Allah yang jelek. Ya. Terus gimana Ustaz dengan hadis Nabi? Nabi mengatakan tentang takdir, hadis Jibril itu. Ya, pasti tahu ya hadis Jibril yang panjang. Nabi mengatakan tentang iman. Iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Oh, berarti ada takdir yang buruk. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada engkau. Bagaimana? Takdir itu adalah ketetapan Allah. Kok bisa dikatakan ada takdir yang buruk? Maka kata para ulama, takdir yang buruk itu bukan dari perbuatan Allahnya, tapi takdir yang buruk itu adalah dari hasilnya, dampaknya, dari apa yang Allah ciptakan tersebut, bukan dari perbuatan Allah ketika menciptakan takdirnya itu, bukan. Taib, iblis. Iblis ciptaan siapa? Allah. Penciptaan Allah terhadap iblis khair atau syar? Awas, hati-hati, pahami dulu. Subuh-subuh kok isi antep-antep ini. Pahami dulu. Penciptaan Allah terhadap iblis. Ya, proses penciptaan Allah, dan Allah yang menciptakan kan. Ketika Allah menciptakan iblis, berarti ini siapa yang melakukan pekerjaan penciptaan ini? Allah. Nah, itu pekerjaan yang khair atau syar? Syar, ya? Baik itu. Karena yang melakukan pekerjaan siapa? Allah. Bagaimana Allah kok melakukan pekerjaan yang syar? Nggak mungkin. Semua pekerjaan Allah, semua aktivitas Allah khair, baik. Nah, disitulah Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak ada padamu ya Allah. Semua aktivitas Allah itu baik. Bahkan ketika Allah menciptakan iblis itu baik. Kemudian iblisnya, ini sekarang kita bukan bicara pekerjaan Allah menciptakan iblis, bukan. Wis dadi iblis ini. Iblisnya ini baik atau buruk? Harus sepakat gitu harusnya. Masa masih ragu antum iblis ini? Anak gabungkan ya. Dan memang ini yang benar. Semua ciptaan Allah itu pasti baina khair wa syarr. Tidak ada yang syarrun mahad. Tidak ada yang murni buruk, gak ada. Paham jemaah? Semua ciptaan Allah, semua yang Allah ciptakan itu yang pertama ada yang khairun mahad, murni baik, nggak ada cacatnya. Ada ya, seperti Nabi SAW, murni baik, nggak ada cacatnya, nggak ada keburukannya sama sekali. Ada yang tadi ada kebaikannya dan ada keburukannya ya, ada baiknya dan ada buruknya. Kayak kita ini ya, ada kebaikan dan ada keburukan, dan semua makhluk ada kebaikan dan ada keburukan, dan tidak ada yang keburukan secara total murni buruk elek kabeh gak ono apike. Itu gak ada ciptaan Allah yang kayak gitu. Coba contohkan kepada saya satu saja. Ada ciptaan Allah yang jelek dari segala sisi, Ustaz. Gak ono kebaikannya sama sekali. Apa contohnya? Gak apa-apa, tak kasih hadiah. Bawa pulang ini tabletnya ini anak ini. Iblis ada kebaikan. Ya, iblis punya kebaikan. Di antara kebaikan iblis adalah iblis yang pertama, iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis bersumpah dengan sifat Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, dengan keagunganmu, fa bi'izzatika, demi keagunganmu, sungguh aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah, izzah, fa bi'izzatika. Ini khair atau syar? Kebaikan. Iblis meminta hanya kepada Allah. Iblis gak pernah minta kepada selain Allah.
Ketika minta usianya untuk ditangguhkan sampai hari kiamat, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuh, minta kepada Allah. Iblis nggak minta kepada dukun, jamaah. Iblis nggak minta kepada kuburan keramat, enggak. Iblis mintanya kepada Allah, ya Allah, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Iblis mengakui bahwa Allah menciptakan dia. Allah lah yang menciptakan dia. Ini tauhid apa berarti? Rububiyah. Kalau tadi yang kedua ini minta usia dipanjangkan, tauhid apa berarti? Uluhiyah. Ya, rububiyah ini iblis mengatakan ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima id amartuk?" Kenapa kau tidak sujud ketika aku perintahkan, wahai iblis? Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Tuh, iblis mengakui yang menciptakan dia adalah iblis mengakui yang menciptakan dia adalah Allah. Kau ciptakan aku dari api. Nah, ini orang-orang ateis itu lebih sesat daripada iblis. Iblis mengakui bahwa Allah menciptakan dirinya, tapi orang-orang ateis mengatakan kita ini ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini lebih sesat daripada iblis. Iblisnya itu kaget sama orang-orang kayak gini. Oh, no, sing lebih sesat daripada saya. Kemudian iblis takut kepada Allah. Iblis takut kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Hasyr misalnya. Kata iblis, Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam surah Al-Anfal, iblis juga mengatakan, Inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Ketika perang Badar itu, ya, iblis ikut dalam perang Badar itu dengan menjelma menjadi manusia. Tapi ternyata iblis kabur, lari dari peperangan. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada iblis, kemana kau pergi? Kenapa kau meninggalkan peperangan ini? Iblis mengatakan, Inni ara ma la tarawun, inni akhafullah. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa yang dilihat sama iblis? Malaikat. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah. Tuh, iblis wedi sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kebaikan. Iblis itu bukan mengumpulkan semua keburukan elek kabeh kono api, enggak ada. Ya, siapapun yang Allah ciptakan pasti ada kebaikannya dan ada keburukannya. Enggak mungkin Allah ciptakan sesuatu yang syarrun mahd, murni jelek, itu enggak ada. Ya, kalau ada contohkan di sini, siapa? Setan. Oh, iya sama. Syaitan juga ada kebaikan-kebaikannya juga. Tetap ada sisi kebaikannya, meskipun kebaikannya tadi kalah sama kejelekan-kejelekannya. Iblis kebaikannya tadi berapa kita sebutkan? Kalah dengan satu kejelekannya dia, yaitu dia membangkang kepada perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Tuh, satu keburukannya itu. Tapi satu keburukan ini mengalahkan semua kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Makanya nggak ada istilahnya muwazanah. Apa muwazanah? Itu menimbang kebaikan seseorang. Ustaz, ini fulan ini baik, khair, masya Allah, dia ini kan rajin sholat, rajin ibadah. Masa cuma gara-gara dia pergi ke dukun pakai jimat terus inti syirik-syirikan? Loh, iya sih. Hatta rajin sholat malam, hatta hafid Quran, hatta hafid Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jatuh dalam satu kali kesyirikan kepada Allah, nggak dianggap kebaikannya tadi sudah. Jangan terus muwazanah, nimbang kebaikan. Harus ditimbang, Ustaz. Ini banyak, ini satu. Masa sing banyak kalah? Loh, iya kalah sing banyak itu. Kok nyebusan aja, Mas? Tadi bahasa apa? Tahu bahasa? Oh iya. Perbuatan Allah. Ya, maka perbuatan Allah ketika menciptakan iblis itu khair. Meskipun iblisnya itu ada syar, ada keburukannya. Ini pernah kita ibaratkan. Ini pernah kita ibaratkan seperti dokter yang melakukan operasi. Ya, dokter yang melakukan operasi. Perbuatan dokter ketika mengoperasi pasiennya
amputasi misalnya. Ya, perbuatan dokter ketika mengoperasi itu, ini perbuatan dokter ini perbuatan khair atau syarr? Khair, perbuatan baik, dibayar kok dokter kok. Bahkan Anda yang datang, ya pasiennya yang datang kepada dokternya. Kalau itu perbuatan syarr, diantemi dokter ini, dipukuli dokternya ini. Maka perbuatan dokter yang mengoperasi itu adalah perbuatan yang khair. Sedangkan amputasinya bagi pasiennya itu khair atau syarr? Syarr. Kejelekan, loro kabeh lho. Ini gak dibius loro. Setelah itu dia kehilangan anggota tubuhnya, diamputasi, hilang dirijine, hilang kaki. Itu suatu hal yang tidak mengenakkan bagi pasien. Tapi dampak daripada operasi itu khair atau syarr? Khair. Yaitu diharapkan penyakitnya sembuh. Maka demikian juga iblis. Allah menciptakan iblis itu khair. Iblisnya syarr. Ada juga khairnya, tapi gak dianggap syarr. Dampak dari adanya iblis ini adalah ada khair, ada syarr. Apa khairnya? Dengan adanya iblis, maka orang bermaksiat. Ini syarr. Dan ketika orang itu bermaksiat, maka muncul namanya apa? Taubat kepada Allah. Ya, dan Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dengan adanya iblis, ada yang bermaksiat, ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat bid'ah. Dengan adanya itu semua, maka ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang dengan itu kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, dan banyak. Ya, intinya perbuatan Allah itu pasti baik. Tapi jamaah, ini di sini beliau cukup panjang menjelaskan tentang alam nasyrah laka sadrak. Hampir 3 halaman. Enggak sih, 2 halaman. Ya, beliau menjelaskan alam nasyrah laka sadrak 2 halaman. Kayaknya waktunya nggak cukup. Mungkin kita lanjutkan alam nasyrah ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.